Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini Pengalaman Channel berkunjung ke Pulau Rupat Utara, tepatnya di Desa Teluk Ru. Saya bersama Mak Long Ani akan menggali pengalaman dari Bapak Yanto yang berasal dari Flores. Sekarang sudah berdiam di Teluk Ru di Pulau Rupat. Pak Yanto akan berbagi cerita bersama kita tentang pengalaman beliau, perjalanan beliau, kenapa sampai ke Teluk Ru. Pak Yanto, bisa kita mendapatkan cerita-cerita dari Pak Yanto tentang pengalaman Pak Yanto. Mungkin cerita-cerita Pak Yanto ini bisa didengarkan oleh umat sejagat di muka bumi ini untuk kita sebarluaskan. Oh, ada seorang saudara kita Pak Yanto yang nun jauh di Pulau Flores sana, sekarang berpindah ke Pulau Rupat. Kedua-duanya merupakan pulau yang berada di Indonesia. Flores di NTT. Pulau Ende di sini sampai Pulau Rupat juga. Pak Yanto, silakan Pak, mungkin bisa berbagi cerita tentang pengalaman Bapak. Silakan Pak Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengalaman saya Bapak Yanto dari Pulau Ende sampai ke Pulau Rupat. Jadi tujuan saya tuh kan masuk ke Malaysia pengalaman. Ternyata sampai di Pulau Rupat, ternyata pekerjaan saya tengok cantik di Pulau Rupat lagi daripada saya masuk Malaysia. Karena sampai di Pulau Rupat saya ke laut cari ikan, buat jaring dalam satu kelam. Jadi 5 hari itu boleh dapat ikan sekitar kadang-kadang 200 kilo, kadang-kadang 150 kilo. Ikan apal Pak, ikan parang sama tenggiri. Tahun berapa ya Pak kira-kira Bapak? Tahun 97 Bapak mulai berangkat dari NTT Flores, Pulau Ende, menuju Pulau Rupat. Tadinya direncanakan mau ke Malaysia. Ternyata tidak jadi ke Malaysia. Kenapa ya Pak tidak jadi ke Malaysia? Di sini saya tengok ikan tuh pencarian sini bagus di sini. Lebih menjanjikan dari sini. Timbang Bapak mesti pergi ke Malaysia. Ini pemikiran yang sangat bagus sekali Pak. Karena ikan di sini dulu masih 1 kilo tuh 17 ringgit. 17 ringgit berarti kalau doi Indonesia sudah 38 ribu. Ikan hasil tangkapan Bapak dijual ke Malaysia. Tapi di sini orang di sini Pulau Rupat ini beli pakai ringgit. Tadinya niat Bapak mau ke Malaysia. Dari NTT. Itu pakai pesawat Pak? Bukan jalan darat, pakai mobil. Pakai mobil dari NTT ke NTB. Lepas NTB bersambung ke Bali. Lepas Bali baru ke Banyuwangi baru ke Surabaya, baru ke Jakarta, baru ke daerah Sumatera sini. Itu pakai bis. Kalau di sini bilang bus. Kalau Malaysia bus, kalau Indonesia bilang bis. Bus. Jadi busnya namanya Vol AC. Sampai di Dumai baru naik motor tambang ke sini. Masa dulu baru sekitar Rp5.000 dari Dumai ke Pulau Rupat. Kami ramai, kami tak salah 10 lebih orang. Di masuk Malaysia separuh, kami 4-5 orang tak pergi masuk Malaysia lagi. Oh, kami tengok kerja di sini masih bagus dalam Pulau Rupat ni. Sekarang udah 24 tahun Bapak berdiam di Pulau Rupat. Pernah pulang Pak, Flores ke NTT? Dulu pernah pulang 4 kali. Udah berkeluarga Pak? Di sini sudah. Di sana juga sudah? Di sana sudah juga. Berarti ada 2? Sudah ada cucu 3. 3 cucu? 3 cucu. Di sini? Di sini belum. Apa kira-kira Pak suka duka Bapak selama Bapak tinggal di Pulau Rupat ini? Apa yang Bapak menjadi sukanya apa, menjadi dukanya apa gitu? Kan suka duka kan biasa. Ya. Kadang-kadang 1 hari kita dapat rezeki, kadang-kadang 2-3 hari kita tak dapat rezeki, kan namanya suka duka gitulah. Tapi saya suka lagi di Pulau Rupat. Kalau penyesuaian dengan masyarakat setempat Pak, mungkin kulturnya kan berbeda Pak. Di Flores, Rupat, mungkin bahasanya juga berbeda. Apanya berbeda, bagaimana Pak? Sama di sini dengan sana. Jadi kita tidak ada masalah ya Pak ya. Masalah. Dengan makanan bagaimana Pak di Pulau Rupat ini? Makanan kalau mungkin selera makan kadang-kadang kita kan makanan seperti di
Di Flores itu makanan terkenalnya apa ya Pak ya di Flores? Kalau makanan terkenal hari-hari kami makan ubi sama ikan tongkol, Bu. Itu ubi diapakan Pak ubinya Pak? Dikukus. Di sana bilang ubi mentega. Ubi mentega, yang ubinya kuning, Bu. dikukus. Baru dimakan pakai kuah asam, Bu. Sana jarang pakai masa lemak, pakai goreng, belada. Asam ikan tongkol. Ikan tongkol masak asam. Masak asam ikan tongkol. Ikan tongkol sana lalu dapat langsung masak. Kalau di sini Bapak dengan kuliner makanan di sini yang Bapak sukai apa Pak? Yang suka makan saya asam, masak asam. Jadi saya di sini es kurang, di sana memang tempat kami tak ada es. Macam daerah kami kan tak ada lembu pun kambing jarang. Jadi sini saya lembu kambing tak makan karena apa? Daerah saya tak ada. Selama tinggal di sini intinya bisa menyesuaikan diri, kemudian mungkin beradaptasi di sini dan tinggal di Pulau Rupat ini karena merasa nyaman. Baik terhadap kondisi, situasi dan rezeki. Bapak udah merasa nyaman untuk di sini. Inilah mungkin pengalaman dari Bapak Yanto yang dikenal di Pulau Rupat ini, Bapak Yanto yang nama aslinya Bapak Nasrul. Jadi Pak Yanto ini di Pulau Rupat ini hampir 24 tahun dari tahun 97. Sekarang beliau tinggal di sini sudah memiliki 2 orang anak. Sejak merantau merasa aman dan nyaman di Pulau Rupat ini. Karena mungkin di Flores, di NTT sana, Pak Yanto juga sebagai nelayan ya Pak. Di Flores Rata-rata nelayan. Rata-rata nelayan, Bu. Kebun tak ada. Sesampainya di Pulau Rupat, Pak Yanto mencari rezekinya sebagai nelayan. Beliau merasa senang di Pulau Rupat karena ikan-ikan di Pulau Rupat nampaknya juga dekat dengan Pak Yanto. Sehingga bisa mendapatkan ikan 100 sampai 200 kilo ya Pak. Kalau kondisi sekarang bagaimana Pak? Masih seperti itu? Kalau sekarang merosot, sekarang ikan pun harga turun dan cari pun 100 kilo pun susah. Mungkin itu pengalaman dari Pak Yanto yang bisa kita ambil dan kita simak bersama. Masing-masing kita ini pasti mempunyai pengalaman di dalam hidupnya. Jadi kali ini Pak Yanto sudah berbagi pengalamannya bersama kita. Semoga apa yang diceritakan oleh Pak Yanto tadi, pengalaman beliau bisa menjadi sesuatu hikmah, mungkin sebagai suatu iktibar bagi kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan meninjau pelabuhan tempat bertambatnya perahu nelayan sebelum berangkat melaut. Ini di sepanjang jalan menuju pelabuhan. Sebagaimana kita lihat di kiri dan di sebelah kanan itu ditumbuhi oleh tumbuhan pohon mangrove. Pohon mangrove yang cukup subur sekali. Ini jalan menuju pelabuhan. Sudah bagus, telah diaspal. Walaupun jalannya tanah gambut, namun sudah diaspal. Inilah kondisi jalan menuju pelabuhan. Itu salah satu perahu nelayan yang ditambat di anak sungai. Ya, ini kita sudah sampai di pelabuhan tempat bertambatnya perahu. Kita akan coba bertanya kepada salah seorang nelayan tentang kondisi melaut pada saat ini. Musim ikan apa sekarang banyak Pak? Lagi banyak musim ikan apa di sini sekarang? Ikan debu, Bu. Ikan debu? Oh, ikan debu ya. Ikan debu tu macam ikan duri. Macam ikan duri? Tapi besar. Macam, besar. Ya, berat 5 kilo, 4 kilo. Satu ekor ikan tu 5 kilo. Ya. Itu sekilonya berapa Pak? Ikan debu. 25 25.000. Satu ikan itu beratnya minimal 5 kilo. 5 kilo, 4 kilo gitulah. Sekali berangkat nih berapa dapat nih Pak ikan debunya? Wah, itu yang susah nak jawab, Bu. Enggak, biasanya. Sekitar 20. 20 ekor? 20 kilo. Oh, 20 kilo. 20 kilo dikira 20 ekor. 20 kilo berarti 4 ekor, Pak? Kurang lebih lah, kadang tak tentu, Bu. Kadang-kadang ada dapat 10, ada dapat 15, ada lihat rezeki-rezekinya lah ya, Pak. Kalau rezeki lagi bagus, banyak dapat ya. Bisa capai. Lihat mungkin kondisi air juga mungkin ya, Pak. Betul. Kondisi air. Nih kalau seperti ini airnya nih gimana nih, Pak? Ini baru apa namanya? Baru
baru menyesuaikan lokasi. Menyesuaikan lokasi. Maksudnya kalau air yang seperti ini, Ya. Tempatnya di lokasi ini ya macam itu. Oh gitu. Jadi bapak-bapak udah paham tuh Pak, di mana lokasi-lokasinya? Kurang lebih begitulah, Bu. Oh amin ya Allah. Itu insting ya Pak ya? Iya, iya. Insting, menggunakan insting. Jadi bapak-bapak nelayan ini dengan menggunakan insting, dan mereka bisa memahami di hari dan kondisi seperti ini di kawasan mana yang lagi banyak ikan. Insting yang luar biasa dimiliki oleh bapak-bapak kita nelayan di Pelabuhan Teluk Ru ini. Ada berapa perahu nih? Ada 8 perahu ya yang ada di sini. Mungkin ada lagi yang lagi melaut ya Pak ya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama. Pak, makasih ya Pak.